Hello and welcome back to our channel Kantong Menyan, and you are now still tuning in with me, Sogi Kantong Menyan, and Joy Chicken King. ini kayaknya kita lanjutin lagi nih. Iya, lanjutin yang part kemarin. Villa berdarah. Villa 3 mahasiswa hilang. Villa 3 mahasiswa hilang, Atau apa lebih umumnya pengalaman sih, gua? Villa Widuri. Iya, pengalaman gua ya. Iya, pengalaman lu apa di, sih? Villa, kalau di YouTube terkenalnya adalah Villa 3 mahasiswa yang hilang, atau disebutnya adalah Villa Widuri yang sekarang sudah terbengkalai. Dan mudah-mudahan kita bisa dapat kesempatan ya buat penelusuran ke sana. Silaturahmi nggak lu sama makhluk gitu. Nanti tenang aja ya, pokoknya kita datang, lo turun, gue pulang. Ya, dia gitu aja. Gue males. Serem banget gue. Tapi gue jujur gue penasaran sih, karena Iya. gue jujur ngeliat di beberapa channel-channel YouTube yang explore ya di tempat Ekstrim, itu. bro. Itu ekstrim sih, dari orang minta tolong, terus itu penampakan kayak makhluk. Kayak itu makhluk yang nongol itu gue merindingnya. Sama ini merinding Makhluk yang coy. nongol itu yang gue pernah lihat juga. Bahkan ada salah satu explorer cewek tuh terakhirnya kesurupan. Apa namanya? Aduh, namanya siapa sih kalau nggak salah? Shout out buat Kakak Eca yang pernah penelusuran di sana, yang terakhirnya dia kesurupan dan dia ketawa, dan kayaknya kunti yang masuk ke karena sama, karena terakhir kayak maaf ya, ini aku bahas dikit gitu ya, saat dia mulai kesurupan disamperin temennya, terus dia ketawa hihihi, itu sama persis tone ketawanya itu sama persis, karena karena waktu itu kan kita buangnya masih sembarangan, dan belum dibalikin lagi lah. Belum pada tempatnya cara yang proper lah ya gitu kan. Jadi kayaknya dia, dan anjir itu kayak calo keren loh pas penelusuran di sana gitu. Sehat selalu ya, by the way, kayak ya sehat selalu. Mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa kolaps bareng penelusuran. Amin ya. Ya kan. Jadi itu terutama di channel si Kaeca itu, terus ada beberapa channel yang lain itu gokil sih, itu gokil banget. Ya, jadi gue juga gitu sih, beberapa artikel yang gue baca ya, selain YouTube sama artikel berita memang ada ya artikel berita. Ada. Dan sebutannya kok nggak salah ada, bukan Villa Widuri juga, ada Villa 88 namanya. 88? Iya, Villa 88. Oh iya. Soalnya ya saat itu emang kalau di bangunan utama itu tulisannya Widuri gitu. Serem sih gitu kan. Oke lah, berarti kita lanjut lagi ya. Yang kemarin. Oke, yang kemarin nih. Yang sebelumnya. Iya. Apa namanya? Kan udah tuh yang si cewek ini dibawa ke rumah sakit. Nunggu kabar dong. Gue sempet ketiduran. Tidurnya pun gue duduk ya. Tiduran duduk. Ya iyalah, mau gimana, tidur juga lu dengan kondisi juga lagi standby. Wah, standby semuanya gitu kan. Saat itu P3K kalau nggak salah ada satu lagi, tapi gue lupa siapa, kok nggak kepikiran gitu. Karena saat itu gue doang, sama ada cewek satu, itu cewek keren, tough banget. Nah, itu dia pulang berarti. Terus gue tinggal sendiri gitu. Kali. Enggak lah gitu. Banyak gitu kan. Terus gue ketiduran, kurang lebih jam berapa bongkar baliknya? Kalau dari sana dia sadar jam 5, kita pulang itu sekitar jam 6. Jam 6 ya? Jam 6 pagi. Pokoknya sekitar udah mulai pagi, gue ditepok sama temen gue kayak Gi, ini si A ini udah siuman, udah sehat. Gue oh iya, gue ngeliat ada dia kan, kamu nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa Kang, nggak apa-apa, makasih ya gitu, maaf merepotin. Oh ya nggak apa-apa, tapi kamu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, alhamdulillah. Gue gila, itu big relief banget sih asli. Enggak banget itu. Plong banget Gila itu. tuh ngeluh kayak anjir, alhamdulillah, apa istilahnya? Kok anjir alhamdulillah gitu, maksudnya nyawa orang selamat gitu. Iya. Gue udah tenang tuh, ya kan? Sebentar tenangnya. Ada notnya sebentar loh. Udah tenang asli, udah gue lagi duduk lagi, adalah salah satu senior gue nyamperin gue, Gi, gimana gitu kan. Aduh bang,
gua nih ngurus orang kesurupan lagi, mati. Baru gua ngomong gitu. Temen gua jebret, oke, emergency. Si cewek softtek. Kayak kan, Cewek softex. anjing. Udah gua masuk, dia digeletakin kayak di ruang tengah gitu. Jadi ini ada kalau kalian udah nonton di penelusuran villa itu, yang ada tangganya naik ke atas, nah itu ditidurin di situ lagi. Lagi. Wah anjing, gue bilang, wah lo ngerepotin lo bangsat, gue bilang, udah, gigi udah ya udah. Pas gue coba gue pegang kepalanya kan, gue kayak mohon izin sama Allah, gue ke alamnya. Gue ke alamnya, itu dia lagi sama apa ya, nenek-nenek yang salah ya, sama nenek-nenek, kayak lagi main, nenek, lagi gitu loh. Gue bilang, woi, lu ngapain di sini? Pulang. Sogi, gue lagi nemenin neneknya, kasihan tahu dia sendirian. Terus kalau dia lagi ngeliat nenek, mukanya si nenek. Pas dia nengok ke gue, yang gitu, tau nggak? Tuh rambutnya, serem deh, kulitnya kering, kayak terus yang gigi gitu, tajam hitam. Waduh, weh, pulang. Enggak, Sogi, kesian dia sendiri, gue mau nemenin, sawan jadinya dia. Nah udah akhirnya dia itu trigger orang tuanya. Lo masih mau ketemu bokap nyokap lo nggak? Pulang. Gue gitu kayak, karena dulu dia pernah kesurupan dulunya di kampus. Hampir sama kasusnya, jadi triggernya gue tahu orang tuanya. Kayak, oh iya mau pulang. Ayo. Ya gue megang tangan dia. Ini dia nih ya, tangan dia, ini dia. Itu nenek-nenek. Itu kayak itu kan tadi gelap ya. Itu orang kebuka itu ibarat satu kampung tuh megangin dia. Mati lu, Mati lu, sobat gue mati. Megangin. Tarikan dong lu. Kayaknya gila itu mukanya kagak ada yang asik liatnya. Kayak, Sogi tolongin, gue narik. Dan ini saksi matanya bongkar nih. Jadi di dunia nyatanya itu gue tertarikan kan. Di dunia nyata ini misalnya si cewek ini tiduran, ini kan gue di sini. Gue nggak megang badannya, jadi tangan gue tuh kayak sejengkal ya nggak salah ya, dari dadanya ya. Itu gue miring begini nih. Ini nggak ada senderan, jadi gue miring kayak lagi narik tali dong, kayak tarik tambang dong. Gue miring begini. Nah lu, ini nggak ada tembok, nggak ada apa ya. Belakang gue emang ada meja yang kaca gitu, tapi nggak nempel. Kaca bulat. melayang lu ya istilahnya. Gue nggak tahu ya, pokoknya gue wah itu tarik-tarikan. Yang gue inget cuman kayak ada gigi tuh loh. Ke gue tuh ada gigi, gue sadar, gue ngajar meja yang ada kaca bulat itu. Gue kayak balik lagi ke alam dunia. Sok, lu nggak ya bongkar yang lain kayak sok lu nggak apa-apa. Gue minta air yang masalah gitu ya. Iya. Air. Oh air. Gue minum. Bentar ya, gue masuk lagi kalau sebut namanya nggak apa-apa ya, ntar sensor aja ya. Apa namanya? Nggak boleh sebut nama. Nggak boleh sebut nama, jangan. Masih nyebutnya softtek. Ya nggak apa-apa, emang itu. Iya. Wah softtek gitu kan. Lu ayo gitu kan, kayak apa namanya? Dia kayak ini cuma dia nggak mau ngelawan. Itu yang gue kesel. Tambeng kalau anak sekarang. Tambeng. Akhirnya alhamdulillah gimana cerita, gue cuma ya Allah mohon perlindunganmu, hamba cuma mau menolong teman hamba, mohon berikan kekuatan. Udah gue cuma doanya itu, alhamdulillah bisa tarik. Berat, dia sadar, gue ngejeledak lagi. Iya 2 kali ini. Gue ngejeledak lagi dan udah gue arang-arang sok nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Gue diem, gue ngeliat dia kan, udah sadar, cuman bangun. Terus kayak gimana sih waktu itu dia kayak panik gitu ya? Iya. Gue lupa deh. Kayak panik lemes kayak ini ya, gue dalam hati gue kampret lo gitu kan. Tempeleng kepalanya tuh. Nah, udah nih pagi itu Aman kayaknya nih. bentar. Ya, bentar lagi. Siangnya, nah ini yang si cewek cantik ini nih yang hari pertama udah berulang. Yang kemasukan ketawa-tawa lagi lah, kemasukan makhluk apalah, itu akhirnya gue jadi harus megang tangannya dia terus. Gue jagain, gue bacain, gue doain gitu kan.
gue bacain doa biar dia tenang, karena kalau gue agak ketiduran dikit mulai kayak sawan-sawan lagi. Kayak bismillahirrahmanirrahim, gue baca lagi, mulai tenang lagi, sampai kayak nenek itu kayaknya orang yang punya kekuatan juga, kemampuan. Jadi kayak kodam neneknya datang kayak tolong jagain cucu saya. Iya saya jagain gitu lah. Jadi sempet agak masuk, tangannya mulai gini kayak gue mau giniin kok dalamnya kok nggak jelek. Terus ambil giniin kayak tolong jagain. Oh iya. Saya jagain, tenang aja. Gue paham. Iya tolong ya, udah dia tenang tidur. Nah, apa sih kejadiannya di situ ya? Siang itu masih agak tenang. Si cewek ini bisa bangun, sempat balik ke grupnya, ke kelompoknya. Gue mulai tenang, kayak mulai santai. Mulai santai itu sampai agak sore. Siang tuh, kan ujian. Ujian gue tidur, masih bongkar. Tidur ya? Iya tidur. Gila belum berdua. Ya kan? Istilahnya anak-anak medis itu. Wah gila itu. Sangar-sangaran. Parah. Kerjanya nggak tidur mah. Wah Lu yang sawan berdua. Nah, itu gue naik ke atas, ada kamar yang paling pojok. Nah ini di yang channel ini yang ada orang yang ketarik itu yang hilang, ketemu di kali. Di kamar itu gue buka, jebret. Itu ya apa ya? Gue bukan genderuwo sih, kayak putih, baju kotor gitu, rambutnya gondrong, giginya gondrong. Aduh, segondrong semua aja. Lidahnya panjang yang nggak salah ya. Lidahnya panjang. Gue cuman buka, lo minggir, gue mau tidur. Minggir, udah kagak takut-takutnya gue. Udah capek banget. Karena tuh bener-bener udah saat itu jeda hari pertama kedua itu tuh kayak hampir nggak ada jeda buat tim P3K. Ya pastilah dari cerita lu dari yang part pertama sampai sekarang, part sekarang ini. Itu gila, itu mah intens banget. Antara orang sakit, orang kesurupan, orang kesurupan. Intens itu sih. Nah, cuman pas ujiannya itu agak tenang. Alhamdulillah bisa cooling down tuh, bisa makan, bisa apa gua gitu kan. Akhirnya gue tidur. Itu gue jegrak, dia lagi berdiri di pojokan ngeliatin nih, mata melotot, serem sih. Kulit itu yang rusak gitu, terus gitu ya, lidahnya panjang, terus ada tariknya, matanya melotot. Gue inget berbulut, melotot bulut kayak barong, tau gak lu? Itu kayak, cuman gue udah bodo amat tuh kayak. Gue sama dia cuman, lu ngeliat juga yang masalah gitu ya? Anak konsumsi. Anak konsumsi, salah satu anak konsumsi. Ada gue bertiga, gue ngomongin bertiga doang. Kayak, wah bro itu apaan bro gitu, cuman, hah? Tak kayak itu. Gue cuman ngomong kayak, lo keluar, gue mau tidur, keluar. Gue udah gak ada takut-takutnya, udah gak ada gue takut sama pasti udah ngebodohin amat sama hal itu, orang udah capek, udah semuanya. Asli, akhirnya udah gue tidur. Lumayan lah dapet tidur sekitar sejam 2 jam tuh gue dapet tidur. Terus dibangunin ya nggak salah. Nah ini ada salah satu senior lah ya. Ini agak jumawa nih orang. Nah ini juga salah satu penyebabnya. Dia sempat sebelum acara mulai dia ngomong, selama gue yang megang di acara, aman acara lo. Tai. Kalau lo nonton ini dan lo tahu ngerasa siapa lo gila lo, asli. Jumawa lo parah gitu loh. Dia ngomong dengan pede, pokoknya tenang aja, selama ada gue yang begini acara aman semuanya. Tai kucing. Lu kan ke rumah orang, masih ke rumah orang lu berasa kayak tuan rumah sendiri, lu kelar hidup lu ntar sama tuan rumah yang aslinya. Laganya udah kayak yang punya kawasan nih. Udah tuh. Sore gue bangun, masih aman. Masih santai. Datang dulu ke konsumsi, ada lah nih orang konsumsi cewek lah, imut lah gitu, lucu. Manggil lu abang kan, bang, abang mau kopi? Boleh, kami bikinin ya. Set, dibikinin kopi seruput, asin. Salah. Kopinya pakai garam, anjing lu. Gue rasa lu melek, gue rasa melek gitu. Makasih, iya. Capek ya bang, iya set. Ini kopi apaan? Ini kan kopi hitam gitu. Iya, ini coba minum. Set, minum. Asin. Itu kenapa pakai garam? Lu kenapa pakai garam? Skip deh. Aku salah, dibuatin ulang nih. Konsumsinya skip. Udah gue minum kan, set. Udah kok bener nih kopinya. Lagi tawa-tawa. Temen gue ada yang ketua OSIS apa kalau OSIS apa ya? Bukan apa kalau kampus tuh Rohis. Apa kalau kampus namanya?
apa? BEM. Ya gitu deh, apa ketua ibarat osisnya kalau di kampus tuh apa sih namanya? Dia mahasiswa. Iya, mahasiswa ya. BEM. Bawa rokok sitaan dari junior. Gi, lo ngerokok nggak? Ngerokok. Nih rokok lo pilih nih, sedap gue. Banyak. Yoi, rokok gue, gue tenang gue kan. Ngopi, rokok, udara lagi sore. Perfect banget. Itu kurang lebih jam 3 ya. Iya. Jam 3. Nikmat sekali. Adem ya kan, rokok, tiba-tiba pret soge. Ya pret. Gue lagi aduh, baru gue kerokok anjing ya kan. Power Ranger dipanggil. Nah, Jordan manggil nih, udah mulai tuh ada yang kayak ya standar lah kayak Surupan sawah. Sampai sore itu, lu pulang ya, udah pulang ya akhirnya masalahnya. Besok ya lu pulang ya? Sorry, kalau boleh tahu acara berapa hari sih? 3 hari 2 malam. Ini hari kedua nih ya kan. Kalau itu kalau nggak salah ya kesurupan lucu ya. Kesurupan lucu lah gitu kan. Masih gampang lah ya kalau dibilang. Nah, sampai itu kan nyebar tuh keluar. Karena ada yang kayak ngerasa ada yang nemplok lah apa gitu kan. Mereka ini jadi kayak mulai tahu gue bisa gitu kan. Ya udahlah, gue coba bantu sebisa gue lah gitu kan. Pas gue balik ke ruangan ke gedung istilahnya bangunan panitia istilahnya villa panitianya udah rame. Waduh. Ya kan? Udah rame pada kesurupan. Oh ya. Masal nih. Anjing. Ya kan? Bukan anjing, maksudnya kesel gue. Oh iya. Udah belum waduh gitu kan. Gini tolong. Ya udah akhirnya gue coba ya sebisa gue lah gitu kan. Sobat Ciwi kemana? Bodoh amat tuh orang ngangut ya. Gue juga ngangut tuh, gue lupa di kemana. Nah, makanya dari ada sih kalau nggak salah ada, itu tapi lagi krusial tuh. Ada, tapi ngapain ya gitu dia? Nangkepin setan masukin ke dalam. Oh itu ketiganya, hari ketiga. Pokoknya dia udah kayak gue sempet ngeliat dia lagi ngapain juga inilah. Nah ada satu junior gue nih, maaf, mukanya serem sih, gitu kan, mukanya serem, ngeselin lah mukanya. Kesurupannya serem, ngerangkak, gitu, waduh, bukan, jadi mata itu belok lah, jadi kalau melotot serem kan, waduh, gitu kan, terus yang siapa kalian, gitu kayak, waduh, udah gue coba untuk, kan kalau gue megang di kepala ya, pas gue mau gini, tuh kayak, gue mau digigit, kayak what's, gile, serem juga di setan, gitu kan, cuman gue takut di situ, gue takut. Nggak tahu kenapa gue ngeliat dia, gue takut karena gue ngeliat bukan dianya. Iya, yang ada di dalam si itunya, iya, makhluknya itu kan. Udah kok mungkin dia mah yang di makhluknya itu gitu kan. Dan gue kayak ya Allah tolong, gue takut. Gue takut. Setakut-takutnya loh ya. Takut-takutnya. Padahal sore loh dan itu rame. Nah disitulah bangun si yang sampai sekarang jadi penjaga gue. Bangun. Nanti itu gue akan ceritalah tentang hubungan gue sama penjaga gue ini. Ada part khusus kayaknya. Ada part khusus nanti ya gitu kan. Itu rasanya kayak di belakang tuh kayak ada orang gini nih, tapi gede, kayak masuk, ke badan gue. Dan itu ini kan gerak nih. Nih gue gerak, ngambil, gue nge-vape, gitu kan. Ini gerak. Itu kayak lu kayak ditarik ke belakang kah? Bukan, kayak tiba-tiba lu kayak lu pernah namanya nyelam dalam air nggak sih? Gitu. Iya. Itu kayak gitu. Gue kayak, nah lo, dan penglihatan gue tuh jadi kayak agak mundur. Jadi kayak ada, kalau yang tahu tentang video atau fotografi itu ada kayak vignette. Jadi agak mundur. Gue kayak, yah, anjing gue kesurupan. Tapi gue ngeliat, gue ngeliat, cuman jadi kayak agak mundur, gitu kan. Gue, gue kesurupannya anjing. Gue udah gitu, kan lagi, gue gitu kan. Tiba-tiba itu maju, buat deket cuman sejengkal ya, masalah jaraknya. Yeah. Cuma sejengkal. Suaranya bukan suara gue, ngerem. Cuman ngomong, kamu tahu siapa saya? Langsung, keluar. Asli. Nih saksi mati bunggal. Itu bener-bener gue aja, nah lo
Gue kaget karena buset, di suara gue ini kan gue ngomong gini nih suara gue. Itu gerem gue nggak bisa ngegrowl. Cuman ngomong kamu tahu siapa saya? Gitu. Melotot, gue ngerasain karena keberasa nih gini gue kayak gini tuh. Kamu tahu siapa saya? Kayak gitu kan. Keluar. Gebuk. Karena pada kesurupan tuh. Ini si penjaga gue ini lah ya, ntar namanya nanti aja gue spillin nanti aja. Penjaga gue ini bangun, yang akhirnya jadi penjaga gue ya maksud gue ya. Si dia ini bangun, itu kan pada kesurupan gue ada yang apa, cuma ditepak, tepak, palanya cuma maaf ya cuma dipak gitu, pak, gedebuk jatuh, Udah kayak domino. asli, gedebuk jalan, pak, gedebuk, kayak cuma keluar, pak, gedebuk, duduk lagi di posisi gue, Sedap. set, posisi duduknya gini nih, gini, nah gue kayak balik lagi. itu sensasinya aneh sih anjir. Itu Roller coaster kayaknya kalah tuh. Sensasi rasanya apa ya? Kayak lo di gitu. Kayak ditarik. Gue balik kayak. Terus anak-anak bilang, Gi kayak lagi air. Aus cuy. Rasanya nih, lu kayak habis keliling GBK 10 kali, badan lu capek banget. Nah, apa namanya kan, udah tuh, setelah kejadian itu gue sempet mikir, anjir itu siapa yang masuk ke gue ya, karena gue belum tahu kan. Kayak, ini siapa gitu kan. Gue kayak, karena that is the first time yang namanya gue ngerasain ada makhluk begitu masuk ke badan gue, aka maksudnya mungkin kesurupan lah ya. Itu pertama kali gue seumur hidup. Seumur hidup. Sawan aja gue pas masih kecil lah. Tapi kalau sampai kesurupan switch dan gue nggak tahu ya, mungkin kalau sobat gaib ada yang pernah kesurupan, monggo silakan leave a comment. Gue penasaran karena kalau gue rasanya gitu kayak di lu bilang itu kan di air. Kalau mungkin itu yang dirasain astronot kali, kayak nggak ada gravitasi tuh, kayak melayang. Itu kan, dan udah tuh kejadian itu udah agak tenang, udah terkendali. Si cewek yang tadi yang itu juga udah sadar, Kondusif lah, ini kayak udah mulai kondusif. Soft tech girl datang. Kucak. Ada kejadian apa nih? Gue bilang gitu kan. Sogi ini udah gue pager-pagerin ya. Hah? Maksudnya? Nah itu makanya gue yang, gue kan lagi duduk tuh, masih pegang air apa dibikinin teh gitu, gue lupa. Maksud lu apaan? Gue gitu. Iya udah gue pager-pagerin. Di kepala gue bikin pagar. Lu ngapain bikin pagar? Gitu kan, gue kayak, iya biar mereka nggak bisa lewat. Pagar gaib. Gue, lu ngapain? Kan rumah orang. Iya istilahnya kan kampung orang ya. Iya, itu kampung orang gitu itu loh. dia. Jadi kayak, lu ngapain nggak ini biar aman aja. Dan kayak, ya gue udah capek ya. Kayak ya udah. Ini mah tuh Lu istirahat deh. Udah nih. Udah, gue ngecek si cewek yang tadi yang pertama tuh yang harus gue pegang terus. Aman tuh. Dia kalau nggak salah betul lagi balik ke kelompoknya tuh. Gue tanya gimana kamu gimana? Aman kok kak, masih manggil kak kan gitu kan. Oh ya udah sip, oke. Udah gue sempet ngobrol-ngobrol sama anak-anak di ruangan yang ada tangganya itu. Cerita-cerita lah tuh temen-temen gue, ada yang anjing sih ini kedorong, ada yang kedorong ke kolam renang nyemplung. Ada lagi emang di ruangan P3K lagi diurut gitu kan. Jadi ada kolam renang, kesana itu ada kolam renang. Dia lagi jalan kayak ada yang dorong. Binang. Nyemplung terus ada yang serem amat. Iya asli itu kayak, tapi lu nggak apa-apa gitu. Cuma ngeselio doang, udah di sama ada anak P3K gue lah bisa mijet gitu. Lagi diurut gitu kan, oke. Ya gue ngecekin ada pasien lah tapi pasien biasa nih maksudnya hipotermia atau apa bener nih gitu kan. Ya udah gue ngecek terus gue lagi ngobrol-ngobrol tiba-tiba ada senior gue nyampar. Gi boleh gue pinjem bentar nggak lu? Kenapa bang? Gitu. Itu si Softek. Elah, gue udah kayak Perasaan gue gak enak yang ini. Udah gue itu dia di mana sih, lantai 2 ya? Apa di mana sih yang waktu itu? Bongkar, lupa gue. Pokoknya di ruangan tengah ya? Ruangan tengah. Lagi Iya.
Sawan. Wah anjing, lagi tiduran, kita bawa tuh. Oh enggak, sorry. Itu gue lagi di luar, gue yang di luar. Masih di Villa Panitia itu, gue lagi ngerokok nggak salah. Dipanggil. Udah tuh di ruangan yang masih di situ, ya gitu kan. Wah anjing nih kenapa nih gitu kan. Terus gue, kenapa dia gitu? Tahu gitu kan. Lagi apa? Terus ada yang kalau nggak salah itu ada si Sobat Ciwe ya. Lagi terus percuma teman kamu sudah sama Tuhan saya ngomong gitu kan. Waduh. Ada teman gue nih P3K juga nyamperin set, ambil aja orang yang ngerepotin gitu kan. Malah kayak enggak ya gitu gue bilang ya gitu aja anjing. Kan lagi terus temen gue ngomong gitu. Terus setan sempat ya gitu aja anjing. Itu kita udah bercanda-canda. Ya mau gimana kondisi lu Ya udah udah kita capek dengan kondisi banyak yang beruntun kayak gitu. Ya mau nggak mau apalagi. Itu nggak mau dilucuin aja udah deh. Kondisi kayak gini. Udah tuh kan. Terus ada satu teman gua, ya udah pegangin. Cuman gua udah nggak mau, gua capek kan. Gua cuma gua liatin, cuma jaga aja. Teman gua ada, jadi kan kaki nih, dudukin kakinya. Yang ini cewek si Softtek kan. Lihat nih, gua keangkat sih. Temen gua gendut, gede banget, keangkat. Ya, begitu ya. Iya. Ya namanya. Abis itu dia yang sawan. Temen gua. Ya, elah, ada lagi aja. Tapi bentar, udah nih segala macam, sempet ketarik si cewek ini, jadi si Softtek ini, Softtek girl ini, sogi situ gitu. Nah, ini kan posisi pala dia madep sini, ini gua ini belakangin pintu tempat tidurnya si cewek ini. Jadi si cewek Si A itu yang pegang itu. Si cewek A yang mau pegang itu, kebetulan mau masuk lagi kalau nggak salah, dia kenapa sih gara-gara kehujanan? Gue lupa, pokoknya sempet istirahat dulu, numpang istirahat lah. Gitu. Oh ya udah. Itu dia gitu. Jadi tiba-tiba bangun, dia semua ketawa lagi gitu kayak, gue nengok lagi gitu. Ya, elah, gue bilang langsung panik. Gue pegang tangannya, hey, istighfar, dengerin gue. Rasain energi gue, rasain terus kayak, kak gitu ya, ini ada gue di samping lo kayak, terus mulai, mulai gitu. Waduh. Gue udah bismillah, gue udah sebisa gue deh. Cuman nah itu semenjak gara-gara ada yang masuk ke badan gue ini, energi gue tuh cepat keluar energi gue, kayak langsung lo kayak set kayak blok tidur, terus kayak mulai sadar iya udah tenang terus kak itu tunjukan kan gue nengok lagi si Softtek girl gue bodo amat biarin tugas gue ngejaga lo ya gue gitu. Tapi kesian kak, udah biarin, udah ada kak, udah ada. Oh iya. Bikin jadi tulah dia sendiri si Softtek. Itu, udah si cewek si A ini udah tenang. Gua ngecek keluar gitu, wah masih gitu kan. Nah itu kayak ada yang nggak tahu, kayak ada yang ngomong kayak tarik. Kalau nggak salah itu gitu ya, gua tarik ya akhirnya. Iya kan, kayak ada yang tarik. Suaranya berat, tarik. Udah gue cuma sorry udah pala bismillahirrahmanirrahim terus blak lah gue cepet gue gitu gue buang mulai tenang, sadar ya dia gitu ya, sadar kayak lu ngapain sih, makanya gue bilang ngapain lu mager-magerin kan biar aman apa lu yang nggak aman kan, gimana sih lu mau gitu orang songong itu namanya itu kan. Iyalah udah nih udah istirahat iya istirahat. Tiba-tiba ini teman gue yang naikin itu, yang tadi naikin kakinya itu orang konsumsi, kepala konsumsi. Anak konsumsi cewek nih. Bang, iya kenapa? Si abang ini bang. Gue nengok, kan gue, gue gini kan. Lalu tulang gue gini nih. Ya. Woi, sobat cihuy, lo yang ngurus ya. Kenapa lagi? Iya, tarik napas. Terserah. Udah gitu kan. Gue udah bodo amat. Udah, gue tinggal. Sempet ya gue akhirnya ngejaga si A ini, si cewek ini, karena masih gampang masuk kan, boleh ngejaga tuh. Transit cepet banget berarti dong. Cepet. Dan tuh misalnya ada satu nih, lagi tengah ngejaga nih, ada satu masuk, gue nengok kan, gue ngebelakangin pintu. Nih ada tim P3K gue kayak lagi bawa nih anak gitu kan. Kenapa?
ini apa kayaknya hipotermia gitu kan. Oh ya udah di situ ya di pojok. Oh iya kan kita nggelar kayak kasur tipet gitu kan. Udah gue lagi zikirin, tiba-tiba si A ini gitu, kak gitu tuh, nengok ke arah yang ini, gue nengok, pas gue nengok tuh yang teman gue P3K tuh kayak lagi anjing udah gerem loh. Wah anjing, cewek kecil gitu. Gue elah, gue kayak cuman ngapain sih lo? Set kayak gue tahan kan tak gitu. Kok kagak jatuh itu muka udah ke depan kan gue. Udah. Nah gue lagi naro, mulai alah, gue balik lagi. Itu gue bolak-balik udah nih. Sampai bahkan ada tengah-tengah sih ya kayak, "Kak, aku pengen ke WC." Waduh, ya nggak mungkin gue nemenin dong. Kalau gue nemenin nanti lain cerita. Jadi villa berkeringat. Villa mesum malah 3GP. 3GP. Nah, apa? Ya udah ada satu teman gue panitia. Temenin dia dong ke WC. Oh, iya, dia tahu kan. Temenin. Udah gue nunggu di depan kan, depan pintu. Pas keluar ini mulai ya. Sini. Udah. Gue gandeng tangannya. Istighfar. Baca energi terus. Iya kak, ya udah tidur. Semenjak itu dia kayak udah nggak bisa balik ke, karena banyak yang masuk intens. Set deh. Lu bayangin tuh sampai terus udah selesai. Apa kan sempet tuh ada acara puncak ya, acara musik lah di atas. Tuh tenang tuh, semua pada tidur. Si A ini tidur gitu kan, yang sakit tenang, hawanya tenang banget hawanya. Gue lagi gini kok tiba-tiba awalnya tenang nih, gue ngeliat dia juga udah tidur kan, gue lepas tangannya gini pelan-pelan si A, gue taruh gini dia tidur. Oh ya udah, istirahat nih. Gue keluar, kok sepi, terus di atas ada jeng suara musik kan, acara puncak. Ya udah, itu kan gue posisi di bawah ya, itu tenang, sepi, penampakan nggak ada, hawa tenang normalnya hawa puncak. Wih, sodap nih gue bilang. Udah nih kan ada teman-teman gue di bawah, bercanda lah kita kan ada snack kan tuh, kita makan tawa-tawa. Tiba temen gue gitu, gitu ada si sobat ciwi tidur. Lu bayangin tidur posisi sila, kaki sila naik ke atas gitu. Ngapain? Gue juga gak tahu. Ultraman. Gue anjing. Aman kan, assalamualaikum sobat ciwi. Ini gitu, asik bener-bener sila. Ini nggak kelihatan sih kaki gue sila. Bayangin posisi duduk sila tapi tidur kakinya ke atas sih begini. Anjay. Belum anjay. Ini ngapain lo? Ini ngapain nih anak si anjing nih? Kita ceng-cengin kan, lemparin snack. Masukin snack, ngunyah. Tai lu. Dan lu tau gak sih itu kayak lu tau rasanya ya, ini mungkin gue lebay ya, tapi kayak lu habis ada sesuatu kejadian besar terus tenang tau. Oh iya. Gue ngeliat Capek pada tidur, istilahnya kasar habis nemuin badai, tiba-tiba langsung tenang, yang orang pada istirahat. Iya. Wah itu rasanya kayak apa ya, kayak lu dapat ketenangan yang hakiki. Bilang kan. Udah tuh, alhamdulillah aman, kejadian itu aman ya, cuman ada dikit-dikit lah ya, kecil lah ya. Kayak temen gue ngerasa dia ngikutin segala macam ya. Gue ngeliat emang pas udah pada tidur, gue kan itu tenang tuh, si A ini bisa bilang tidur tenang. Gue di depan, gue ngeliat ke lapangan, gue ngerokok. Itu gue inget banget, gue baru inget sekarang. Itu ada satu sosok di berdiri, hitam, ngeliatin gue bawa tongkat. Inget buat bawa tongkat ngeliatin gue gitu. Gue bilang, gue ngeliatin kayak, woi, ngapain di situ? Gitu. Siapa? Cuma diem terus muncul tuh, dang. Sudah banyak. Cuma nunjuk ke gue. Bilang, ya anjing gue nunjuk nih. Asli nggak ngomong, cuma nunjuk gue kayak. Tapi kayak terancam gitu ya? Iya, gue ngerasa terancam tuh kayak. Akhirnya gue cuma ngomong, saya di sini cuma numpang. Saya nggak ada niat mau ngapa-ngapain. Kita masing-masing tolong jangan ganggu, gitu kan. Tolong. Udah akhirnya gue masuk, gue sempet istirahat, waktu itu gue nyariin jaket gue yang hilang,
dan hilang. Dan benar-benar hilang. Tapi percaya nggak percaya di salah satu penelusuran gue lupa siapa itu ada jaket army, itu jaket gue ada di situ. Dan nggak diambil. Ya udah ya di gue ngeliatin penelusuran di YouTube. Mati lu, ada lu. Ada gue anjing ini jaket gue jaket army gitu hijau gitu ada hoodie-nya. Itu gue anjing jaket gue hilang. Gue ya udahlah. Nah di situ gue kedinginan tuh. Anjing dingin ya udah. Santai. Kalau nggak salah gue lupa tuh gue agak skip tuh kejadian karena gue udah capek banget, tapi memang ada beberapa kejadian tapi gue skip sampailah pagi. Berarti dari malam ketemu pagi lumayan aman lah ya. Cukup aman karena gue juga agak lupa tuh ada kejadian apa juga karena udah capek banget. Lu juga bilang bisa istirahat juga. Gue ya baru bisa tidur tuh cuma 2 jam yang pas lagi ada ujian gambar sketsanya itu kan yang gue bilang ada makhluk itu. Nah paginya si Bungkar udah pulang, dia duluan. Ya udah kan pagi itu kan sarapan, terus kayak penutupan acara, siap-siap pulang kan. Bongkar. Si A ini yang tadi ini yang dibilang oke tapi nggak oke, jadi agak-agak sawan juga. Jadi gue jagain. Itu pas lagi anak-anak bongkar kan anak-anak gilo istirahatnya di sini. Ya udah, anak-anak kan bongkar sound system apa naik ke atas kan. Ini masih di villa tuh gue nengok ini karena lapangan tadi. Itu gimana ya? Aneh sih, kabut. Kabut gimana sih? Kabut kan? Ya kabut ya kayak awan biasa kecil gitu, tipis gitu. Ini kayak gini nih. Seteng. Ketirai. Nutup, sumpah. Gue yang, waduh. Ada apa nih? Oh ya Allah, nih ada apa nih? Beneran kan nutup. Teng. Gitu ya, tes. Nah ini kan si A, gue bilang, A, naik yuk. Dia mulai, kan hujan tuh, jadi gue kasih jas hujan. Gue gitu. Tau-tau gue deh duduknya gini-gini gue gitu. Waduh. Yuk naik. Suaranya berat ibu-ibu. Enggak di sini aja. Bilang, ayo naik. Kayak, iya kak. Yuk naik. Udah. Akhirnya waktu itu naiknya gue bilang lewat jalur tobat itu naik gini kan. Gue ngeliat ada temen gue si Pace orang timur. Kayak Pace bantuin gue, ayo. Bareng nih gua, Pace, si A ini sama ada temen gue yang P3K cewek nih, cewek tough ini. Yuk naik lewat jalur tobat. Kan ada naik gini terus ini kan sebenarnya ada mau ke jalur tobat tuh ada kayak pendopo. Baru naik 1, 2, 3, tiba-tiba si A gitu. Wah itu beratnya loh Junjun Jalik. Gua cek, woi gitu kan. Tahan itu berat loh. Kayak lo berapa karung beras lo ini berat. Set deh. Kayak, woi sadar. Jalan 1, 2, 3, 4. Wih, kesurupan. Buang, dang. Jalan 1, 2, 3, kesurupan. Itu jadi udah kayak kalau game tuh kayak lagi final stage tuh. Paham gue. Jadi kayak tuh waga surupan, tuh waga 4 surupan, tuh waga surupan, naik surupan. Itu bahkan itu sampai gitu, gue buang, udah buang asal tuh kan. Jalurnya sempit, hujan, licin, dan makin tinggi dan ada tuh di posisi yang gue ini jurangnya, ini itu gue ngerasa diginiin. Dan si cewek ini bilang kayak ada yang nyuruh jatuhin anak itu. Itu anjing sih. Orang tuh waga langsung tate mana ngomong Sunda, gue langsung buang. Terus sampai atas. Tiba-tiba pingsan lagi dan itu beratnya lebih berat lagi. Wah, gue jatuh. Ada senior kan. Gue ngeliat cewek cakep nih. Sok-sok bantuin. Enggak ada yang bisa mati lu. Wah, berat gitu. Udah akhirnya paksa bawa gue sampai sempat dijatuhin kan, gue sampai nyolot anjing lu semua ya bangsa tuh gondrong doang tatoan doang lu batuin. Wih, udah bodo amat tuh senior mau ribut sama gue di luar deh. Iyalah. Terus gue udah gitu kan. Akhirnya bawa ke mobil, mau ada mobil temen gue panitia. Gigi masukin mobil gue. Ya udah masukin di kursi belakang, di tengah. Ini gua
dia si A, ada temen gue yang senior gue yang G, gimana? Ada, gue manggil namanya Wan Takur lah, Rahap ngehe gitu. Asik sih orangnya. Masuk, temen gue masuk jegrek, itu mobil pakai selip, Gila. What? Itu selip, wah kok gue selip gitu. Tiba-tiba ini baru kalau game final boss tau gak? Tiba teriak, wah itu suaranya double. Satu wah gitu, yang satu cewek wah gitu. Itu dia kan gue megangin tuh. Gue sempet ke sikut sama dia, tenaga cewek sih gimana sih? Paling dek, pusing kan. Ini dek kayak, ini wallahi ya sobat gue. Itu kayaknya, itu nyawa gue. Iya, kadang itu gue keluar mobil, deng. Anjing gue keluar mobil, balik lagi. Gue deng, anjing gue gitu kan. Itu teriak-teriak gue kayak, gue begitu tuh. Gue anjing, ya Allah, gue gitu kan. Terus gue mulai sadar tuh kayak kalau game tuh, mulai sadar tuh. Gue nengok, lagi wah gitu. Nah itu, yang si, itu masuk lagi. Masuk, cuma dipegang, itu bener-bener maaf ya, diginiin, tarik, buka buka kaca mobil, cuman gini tangan keluar, lo tau nih siapa? Karena di pintu tuh udah ada 2 gede tuh, pintu keluar tuh ada 2 gede, lo tau nih siapa? Ini istilahnya yang bosnya, rajanya lah ya. Kayak mau gini, ya makhluk itu kayak ngindar kan, keluar, kita bisa keluar, kita duluan tuh karena chaos kan. Keluar jarak pokoknya akhirnya si yang jaga gue ini ngebuang jarak 200 meter dari situ. Sehat si A cengar-cengir Anjir, horornya lucu sih ini mah, gila ini udah mah. Iya akhirnya pulang juga gini gue ngeliatin lah nggak apa-apa lo udah nggak apa-apa kok. Sedrastis itu ya? Sedrastis itu. Segitu seramnya tuh villa. Itu sore kondisinya tuh. Astagfirullahaladzim. Sore. Itu villa. Pulang. Nah ini sampai kampus ini. Masih cerita lagi tuh. Di kampus gue itu ada penunggu. Bukan kuntilanak sih, tapi yang perempuan. Kita manggil Sulastri. Oh, Sulastri. Jadi kita datang tuh udah ada beberapa panitia yang pulang, gue keluar mobil, Sulastri keluar. Sulastri kenal sama gue kan, bang ini kok rame gitu, rame sama yang di sana kan. Kesedot masuk ke si AA, kayak gitu, gue baru mau ngomong jangan, pluk masuk kayak, sore gitu langsung, sore kan nongking, ya gitu, lu ngapain? Gue kayak, aku kesedot. Emang biasa, gue cuma bangke. Terus gue nengok si A ini kayak, udah, ya ampun, itu ya namanya Sulastri, iya gitu. Oh, baru cengar-cengir dateng nih si Softtek Girl sama naik mobil panitia juga. Keluar, itu si A yang tadi cengar-cengir bisa langsung ngeliat matanya langsung kayak tajam gitu. Nunjuk belum. Udah. Gue terus kayak sadar, gue nengok, buset hawanya itu si Softtek Girl, dan itu ternyata selama gini kan dari point of view gue ya, dari point of view lain itu Softtek Girl bahkan sempet ditinggal di salah satu villa sendirian dalam kondisi kesurupan. Nah itu jadi si Softtek Girl ini itu ternyata di Battlefield yang lain, di kondisi yang lain, dia itu kesurupan terus ternyata. Kan itu udah pegangannya si Sobat Ciwi. Mungkin Sobat Ciwi juga nyerah, jadi sempat katanya, ini kata salah satu temen gue yang panitia, sempat dia ditinggal, akhirnya nemenin sendirian, si Softtek Girl ditaruh di atas meja gitu lagi, Namanya siapa? Ada temen gue, nungguin, ngeliatin. Ya Allah. Begonya juga ngapain nungguin coba? Tinggal aja sih. Jadi itu kesurupan tuh sempat ditinggal karena gue udah nggak bisa, gue udah megang si A ini. Karena ini kan lebih gila dong. Karena yang terakhir, jadi itu yang pas lagi gue lupa pas lagi posisi apa, itu gue dapet jawabannya jadi. Oh, ini yang pas
sebelum kita ajak naik ke atas apa gitu, ada yang ngomong, ada yang bargain. Gue lupa, cuman sorry gue agak skip karena gue udah capek banget saat itu. Posisi ngapain masuk ke si A ini, buat kita cantik, buat kita, dia buat kita kamu aman, dia buat kita kamu aman. Waduh, iya, wallahi gue. Itu cuma gue lupa gitu. Apa kejadiannya pagi-pagi banget, hari terakhir pagi banget kalau nggak salah. Iya pagi banget, iya bener. Jadi sempat masuk kan, gitu. Kayak masuk cuma laki-laki. Jang, teteh buat kita cantik, suka. Buat kita teteh buat kita kamu aman, kamu amannya. Gini. Lo apa-apaan lo, nggak ada. Keluar, gue tarik keluar, pas gue buang. Itu dia mulai pagi itu sempat agak berapa kali kesurupan, cuman gue udah lupa karena gue belum tidur. Ya iyalah, lu kondisi capek banget, gue gila. Energi udah menipis tuh kalau Ultraman bunyi. Udah tinunnya udah. Bos. Iya, bos. Habis itu udah pasti. Dicas bos gitu kan. Energi lu udah gila-gilaan itu. Itu. Jadi sampai ada bargain. Jadi ini si A ini tuh kayak orang kampung situ suka sama dia. Orang kampung ya? Kampung. Gitu. Dan ya gimana ya, maksud gue ini juga ada kejadian ada temen gue yang cowok dibilang hipotermia, iya ketempelan iya, cuman gue nggak enak ceritanya karena ada berhubungan sama satu perkumpulan lah. Oh iya, nggak enak gue ya. Perkumpulannya emang agak aneh, tapi gue nggak enak lah. Udah nggak usah gitu. Biarin aja itu. Tapi ya sampai seperti itu gitu, gue mikirnya gini. Ini villa kok bisa sampai gini banget gitu. Gimana ya sih kalau kita bilang kan kita nggak pernah tahu sejarah latar belakang itu villa seperti apa. Kasarnya maaf, dibangunnya seperti apa. Ya, kita nggak tahu sih bangunannya, pondasinya apa, kasarnya paling dasar itu kan, terusnya dulunya itu juga bekas apa, kita kan nggak tahu. Tambah lagi kan juga kondisi yang pada saat ada acara itu kan lu banyak macam-macam kondisi yang beginilah, yang begitulah. Belum dari mabok. Kan dari manusia itu sendiri kan. Iya. Tapi kan benar kata orang tua dulu ya, lu kalau lagi bertanya ke rumah orang ya misi-misi lah. Misi-misi, sopan, salam gitu kan. Setidaknya nunjukin loh, gua ngormatin yang punya rumah gitu loh. Itu sih. Kadang-kadang kan banyak yang kayak gitu ya. Tadi lu bilang mabok lah, beginilah, begitulah. Gimana kagak. Ya ini sih sebenarnya gitu buat sobat goib juga ya. Kalau misalnya sobat goib bertandang ke tempat-tempat yang baru, mau itu tempat hotel kayak villa kayak atau lu pada naik gunung kayak atau pantai. Ya kita namanya nongkrong ada minum-minum, ya udahlah. Itu apa ya, dibilang wajar lah ya. Tapi mulut ya gini deh. Pasti ada yang ngomong namanya orang mabok bang, nggak gitu juga. Nggak gitu. Kita tetap harus jaga attitude kita, maksudnya sifat kita, omongan kita, kelakuan kita gitu. Jadi jangan yang namanya istilahnya jangan jumawa. Ya jumawa. Jangan jumawa. Sama juga kayak ini pelajaran buat senior gue, salah satu senior gue. Kalau lo nonton ini, you know who you are. Kalau lo nonton ini, jangan jumawa bro. Sorry ya, maksudnya lu dengan ngomong tenang selama acara ini gue yang megang, aman. Nah itu dia tuh. Ini alam loh, gimana pun masih alam walaupun iyalah, ya kan. Biar lu yang namanya lawan alam, kondisi alam, gak usah kayak gitu. Lu ngeliat banjir aja atau lu liat angin kenceng aja lu ketakutan. Ini lu ketemu alam gitu. Ya. Oh bahkan sempet ada. Jadi pas lagi kita ada acara api unggun gitu kan, temen gue foto salah satu dokumentasi motor itu di atas tuh orb semua, dan gue baru inget di situ tuh gue sempet nggak tahu kenapa gue itu hari kedua ya kalau nggak salah ya, yang malam puncak ya, gue sempet keluar lagi api unggun itu, ini gue hitam putih apa tuh terbang ngelilingin tuh, asli wallahi gue kayak aduh ya Allah mohon perlindunganmu deh, hamba udah capek banget ini, hamba nggak kuat. Maksudnya segitu creepy-nya gitu loh, maksudnya itu tempat. Dan ya lagi-lagi base kalau gue ngeliat dari channel-channel YouTube yang exploring ke sana tuh bisa dibilang hampir semuanya pasti ada aja gitu loh kejadian aneh di situ. Yang gue lupa kalau nggak salah KMTV, shout out nih buat Bang Rikili, KMTV kalau nggak salah,
Itu ada yang tolong. Gua merinding. Terus ada siapa tuh pintu ketutup sendiri, sempat kekunci, pintu nggak mau kebuka, macam-macam gitu. Maksud gue aktivitas makhluk itu tuh di situ seintens itu gitu. Gue nggak tahu kenapa gitu. Maksud gue ada apa sama Villa Widuri ini gitu loh. Makanya kan tadi kayak gue bilang kan, kita nggak pernah tahu itu bangunannya dibuat dari dari apa kan, terusnya itu juga bekas apa dulunya, kita nggak pernah tahu gitu. Makanya balik lagi kan ke kitanya sebagai manusia kayak gitu. Betul. Ya sebenarnya kan kita juga nggak harus ngomong tempatnya alam atau terbengkalai. Kadang ya kalau pengalaman gue bahkan hotel atau apartemen atau rumah yang kelihatannya mewah, kita nggak tahu ternyata aktivitas makhluk-makhluk itu ternyata intens, itu banyak gitu loh. Maksud gue nggak main-main gitu, maksudnya. Pastilah itu. Mungkin sih nggak tahu ya kalau soal sampai membunuh atau apa ya, sampai melukai lah ya, paling melukai apa istilahnya, nggak sampai kita korban nyawa, mungkin enggak. Ya nggak tahu kalau yang di gunung-gunung ya. Kalau yang gunung-gunung kan mungkin juga akhirnya mereka kecelakaan sendiri, entah jatuh ke tadi tipuan mata kan, jatuh sendiri ya, sirap lah kayak gitu kan. Itu aja masih bisa sampai korban nyawa kalau yang sudah di alam gitu. Belum tempat-tempat lain kayak dulu kantor gua padahal gedung mewah tapi angkernya Najul Muzalik gitu kan. Banyak gitu. Jadi bagaimanapun buat sobat goib gitu kan, jika memang sobat goib ke satu tempat baru, apalagi misalkan sobat goib ngerasa ada feeling gak enak ya, itu kayak misi-misi aja, salam. Kalau misalnya yang kalian yang muslim, assalamualaikum, kayak kayak assalamualaikum untuk seluruh ciptaan Allah yang ada di lokasi ini, misalnya kayak gitu. Atau mungkin bagi kalian yang non muslim bisa salam aja, salam kasih, salam sayang gitu kan. Jadi salam hormat, saling menghormati aja sih, karena percaya nggak percaya ya mereka itu ada gitu loh. Ya gue mau nggak percaya sama kita. Iya, berdampingan. Mau bilang nggak percaya, gue juga ngeliat gitu kan. Gue dari kecil sudah melihat dan memang mereka ada level-levelnya juga kan, dari yang culun, yang cupu, yang biasa aja, sampai yang sudah level tinggi gitu. Betul. Yang sudah bahkan sampai penguasa alam atau kita nggak tahu lah, macam-macam gitu loh. Nah, jadi kitanya yang apa ya, mawas diri, lebih apa ya, lebih menghargai aja sih. Kalau bener sih gue setuju, cuma nambah sedikit. Mau gimana pun juga yang namanya makhluk itu, mereka kalau dibilang pemikiran nggak seperti kita, mereka AABB, suka enggak itu bagi mereka gitu. Mengganggu ya mengganggu, dan mereka kalau apes-apesnya sobat gue ketemu yang mereka yang kuat, mereka akan melakukan suatu tindakan, entah kontak fisik iya, atau mungkin seapes-apesnya nakut-nakutin kayak benda gerak sendiri, poltergeist apalah itu namanya, poltergeist gitu kan, kayak entah misalnya ini gerak sendiri atau pintu kebanting atau apa, atau penampakan, kita nggak tahu gitu kan, lebih kayak gitu sih. Iya sih, lebih banyak kayak gitu. Oh ya, by the way, lagi-lagi kita nggak bosan-bosannya bagi sobat goib yang punya rekomendasi tempat-tempat untuk untuk eksplorasi. Monggo silakan shout out di komen atau bisa DM kita langsung ke email, email kita langsung. Nanti kita ngobrol di situ. Kalau misalnya sobat goib juga mau ikut, ayo. Gitu kan. Dipersilahkan. Ya, tapi mungkin tuh kalau sekarang masih di sekitar Jabodetabek dulu, gitu kan. Berhubung belum ada sponsor. Maklum YouTube-nya juga masih kecil ya kan. Tapi thank you banget buat sobat goib yang mau tetap stay tune, masih kita support kita dan selalu nonton kita. Jangan lupa klik like, subscribe, loncengnya, di komen, di share sebanyak-banyaknya, dikasih tahu teman-temannya ada nih channel baru nih namanya Kantong Menyan. Jadi nanti kita nggak hanya ngobrol begini, podcast begini, tapi kita juga akan ada yang namanya eksplorasi atau penelusuran. Nah, kalau nanti sobat goib juga mau bertanya ke sini jadi narasumber. Oh iya, kalau mau jadi narsum juga monggo. Nanti dalam waktu dekat kita juga akan ada beberapa narsum yang sudah mau ngobrol bareng sama kita di sini. Apa namanya ya, pokoknya mohon supportnya biar channel ini berkembang, kita berkembang bareng gitu kan. Kita besar bareng-bareng dan
ya semoga suatu saat kita juga bisa bertemu secara langsung. Kalau misalnya ketemu kita nggak sengaja di Sapa aja. gimana, sapa aja, nanti siapa tahu kita bisa ngobrol-ngobrol, nambah temen dan lain-lain. Mungkin sekian dulu kali ya channel kita. Oke, Sobat Goib, sekian dulu episode kita kali ini ya, gitu kan. Ini pengalaman gua sebagai orang yang juga pernah berada di Villa 3 Mahasiswa yang Hilang atau Widuri. Mungkin juga kalau Sobat Goib juga ada pengalaman di villa tersebut, monggo sekali lagi kita juga bisa komen ya. Bisa komen gitu kan, atau mungkin mau jadi narsum di sini cerita dari sudut Silakan. pandang yang lain. Ya, ada bisa. cerita seru yang lain ya, gitu kan. Bisa banget kita. Jika ada di villa itu atau tempat lain pun boleh. Sekali lagi mulu. Sekali lagi berkali-kali. Kejarlah Jangan keinginanmu. dong. Salah lagu lagi gue. Nah gitu. Yaudah kalau gitu. Gue Sogi Kanton. Gue Sogi Kantong Munyan signing out. And Joy Chicken King undur diri, dan jangan lupa like, subscribe, komen, di-share yang banyak kawan-kawan Sobat Goib. klik juga loncengnya tuh. Nah, Kelinting-kelinting. Biar tahu kalau ada episode yang terbaru. Oke, we'll see you on our next Next episode. We'll see you on our next episode and bye bye.